Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di YouTube Bro. Oke guys, kali ini aku akan menceritakan part ketiga dari cerita yang kemarin tentang kampung sesat. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, aku akan memulai menceritakannya. Setelah menempuh kembali perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya mobil yang ditumpangi Ferry dan kawan-kawan akan melewati kawasan hutan belantara yang cukup lebat. Sedikit cerita sebelum masuk kampung Jati, jalan raya yang dilalui akan melewati kampung Andi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu akan melewati kawasan hutan yang lebat. Hutan yang bernama hutan lelembut atau hutan hantu. Konon siapa saja yang melewati hutan itu sering diganggu makhluk tak kasat mata yang jahil. Tetapi cerita yang paling ngehit adalah angkringan horor yang sering muncul ketika malam-malam tertentu. Dan entah kebetulan atau tidak, Ferry yang menyopir melihat ada angkringan tersebut di tengah gelapnya hutan. Lah, di tengah hutan kayak gini ada angkringan yang buka. Wah, rezeki nih, ngopi dulu biar nggak ngantuk, batin Ferry. Kemudian Ferry menepikan dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, dibarengi keempat temannya yang bangun karena dibangunkan Ferry. Woi, kalian pada mau makan gorengan atau ngopi-ngopi dulu nggak? Di sana ada angkringan, gue mau ke sana istirahat sebentar, tawar Ferry. Wih, beneran? Gas lah, perut gue juga agak lapar, tadi cuma makan cemilan doang saat di masjid. Yuk diikut, kalian mau sekalian nggak bisnis? Tanya Ferry kepada ketiga temannya. Aku kayaknya nggak deh, males turun, lamun gimana Nis? Lah kamu gimana Nis? Tanya Gendis. Kalau kamu nggak, aku juga nggak dis. Kita tunggu di mobil saja sambil main game, ujar Anis. Yaudah, kalian tunggu saja di sini, yuk. Yo, Fer, gue ikut, Andi mengakhiri. Akhirnya Ferry, Rio, dan Andi pergi buat sekedar ngopi dan istirahat karena lebih lelah dengan perjalanan tersebut, dan mereka memesan kopi dan juga gorengan buat mereka bertiga. Kalian Caca Bagus mau ke kampung Jati ya? Tanya kakek penjual angkringan terdebut dengan suara seraknya layak orang-orang tua yang sudah berumur. Sontak pertanyaan itu mengagetkan Andi, Rio, dan Ferry yang bingung bagaimana bisa kakek itu tahu kalau mereka akan liburan ke kampung Jati tersebut. Kakek kok bisa tahu ya? Tanya Andi yang masih belum percaya. Hehehe, kakek tahu semua niat orang-orang yang akan melewati hutan ini, apalagi yang mampir di angkringan kakek. Saran kakek, kalian urungkan saja niat kalian ke hutan itu, karena kampung itu berbahaya. Banyak lelembut di kampung itu. Yang jelas penduduk di sana tidak seperti penduduk seperti biasanya. Itu saja yang bisa kakek beritahu. Bukan hak kakek menjelaskan kenapa kampung itu berbahaya. Yang terpenting batalkan saja dan pergi pulang, jawab kakek itu sambil mengaduk kopi yang akan disajikan. Lah, memangnya kenapa kek? Hal-hal begituan itu agak nggak ada. Masih saja percaya begitu di zaman sekarang. Hahaha, ucap Rio serasa tertawa karena di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang percaya hal-hal gaib. Hush, jangan bicaramu, jaga bicaramu Rio, ujar Andi agak berbisik. Kalian masih muda, pasti tidak akan percaya hal begituan. Dulu kakek juga saat muda seperti kalian. Jiwa muda kakek yang juga suka penasaran dengan hal-hal yang baru. Akan tetapi ketika orang tua sudah menasihati kalian, berarti itu adalah hal yang terbaik buat kalian. Kakek hanya bisa mendoakan semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali ke orang tua kalian dengan selamat dan lengkap juga, tutur kakek tersebut sambil memberikan kopi yang sudah jadi. Ferry dan Andi menjadi bimbang. Berbeda dengan Rio yang terlihat biasa saja, tidak percaya dengan hal begituan di zaman sekarang. Kenapa kakek berjualan sendiri di tengah hutan begini? Istri kakek di mana? Tahu anak kakek atau anak kakek? Tanya Ferry tiba-tiba. Hehehe, kakek sudah tidak punya istri, anak kakek hanya satu laki-laki, ucap kakek tersebut agak sedih. Ya Allah, maaf kek, saya tidak tahu akan itu, kami turut berduka cita kek atas kejadian itu. Sekali lagi maaf ya kek, jawab Ferry dengan perasaan bersalah karena bertanya soal itu. Sudah, tidak apa-apa Caca Bagus, itu sudah takdir Tuhan, kita manusia hanya bisa berikhtiar dan berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Karena sejatinya apapun yang ada di dunia ini hanyalah sementara, yang abadi itu akhirat. Jadi pesan kakek, kalian semua jangan pernah tamak akan harta benda di dunia ini, karena manusia tersebut dari tanah dan akan kembali ke tanah. Harta benda tidak akan dibawa mati.
tegak kakek tersebut kepada mereka bertiga. Sebelum itu Andi dari tadi nampak diam karena tidak asing dengan kakek tersebut. Andi berasa pernah bertemu dengan kakek itu, tapi entah di mana dia bertemu karena ingatan seakan hilang ditelan gelapnya malam. Aneh, kayak pernah lihat kakek ini, tapi di mana ya, kok aku bisa lupa, batin Andi. Jika sudah waktunya kamu akan tahu siapa diriku, Le, karena aku akan selalu mengikuti dan menjagamu, ucap kakek itu, dan spontan mengagetkan Andi karena kakek itu seakan tahu apa yang sedang difikirkan Andi. Iya kakek, balas Andi kepada kakek tersebut secara berbata-bata. Tidak terasa jam sudah menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Rencana mereka mau menginap di hotel Pancara yang terkenal itu, tetapi karena arah jalan hotel itu agak jauh dari tujuan kampung itu, mereka memutuskan untuk menginap di rumah Andi. Ya, sebelumnya ke kampung Jati mereka akan melewati kampung yang ditinggali Andi. Andi tidak memberitahu orang tuanya jika mereka akan menginap ke kampungnya karena kendala HP. Ayah dan ibunya Andi tidak memiliki alat komunikasi tersebut. Jadi, jika mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Andi, jika Andi kangen dengan keluarga, dia kembali ke setahun sekali dengan menggunakan bis kota. Itu pun hanya sampai pinggir jalan besar karena akses jalan menuju kampung Andi dan Jati cukup bisa dilalui mobil yang berukuran kecil seperti Avanza. Itu pun hanya sampai kampung Andi. Setelah itu akses menuju kampung Jati setelah kurang 5 kilo hanya bisa berjalan kaki karena jalan menuju kampung tersebut area pegunungan. Jadi totalnya berapa, kayak kopi 3, gorengan aku 2, Rio 4, dan Andi 1, tanya Ferry. Semua jadi 20.000 saja, bagus, jawab kakek itu. Wah, murah banget ya kek. Kalau di angkringan coba kita ke kafe-kafe kota pasti akan saya habis ratusan ribu, selah Rio. Ini kek uangnya, kami permisi mau melanjutkan perjalanan, nanti takut kemalaman, pamit Andi. Iya bagus, apa kalian yakin mau pergi ke kampung itu? Apa tidak lebih baik kalian batalkan saja, tanya kakek itu. Yakin dong kek, masa enggak jadi, udah nanggung tinggal sedikit lagi kita bisa di sana. Sudahlah kek, jangan memaksa kami untuk membatalkan rencana kami, kan bisa menjaga diri, bukas Rio. Kalau kalian memang yakin mau ke sana, kakek hanya bisa mendoakan semoga pulang nanti kalian masih lengkap, tidak ada satupun yang tertinggal, ucap kakek. Baik kek, doakan kami semoga selamat sampai tujuan dan selamat sampai rumah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pamit Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Tanpa sengaja Andi menoleh kembali ke tempat angkringan itu berada, dan betapa tidak kagetnya Andi melihat pemandangan yang ada. Pasalnya Andi tidak melihat angkringan yang tadi ia singgahi. Dia hanya melihat gelapnya malam. Karena sangat takut, dia tidak mengatakan apa-apa kepada temannya, memilih untuk diam. Wah, udah sampai bagian 3 nih, jangan. Oke guys, dan itu ceritanya part ketiga, dan selanjutnya akan aku lanjutkan part keempat. Thank you.